Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di mata kuliah matematika. Kali ini saya akan membahas untuk materi selanjutnya, yakni mengenai minggu ketiga yang berisi mengenai matrik. Seperti itu. Ini materi matrik ini banyak, jadi kemungkinan pecah jadi dua video. Ini untuk video pertama, nanti untuk video lanjutannya menyusul ya. Oke, ini matrik ya, jadi untuk minggu ketiga. Kemudian ini ada beberapa yang perlu kita bahas, yakni definisi dan jenis, kemudian operasi, determinan, inverse sama penerapan matriknya. Ini kita bahas di video berikutnya, karena sampai determinan itu sudah banyak. Nanti kalau menitnya agak banyak, takutnya kalian tidak betah untuk menonton. Nonton 10 menit, 20 menit saja mungkin sudah dipercepat, apalagi banyak. Seperti itu. Oke, kita mulai dari poin pertama, yakni definisi dan jenis matrik ya. Kita definisinya dulu. Jadi matrik itu merupakan kumpulan bilangan yang tersusun menurut baris ya dan kolom. Sedemikian hingga tampak seperti bentuk sebuah persegi atau dan panjang. Jadi bisa persegi itu berarti kotak, persis, presisi, atau persegi panjang. Seperti itu bentuknya, matrik itu. Kemudian, sebuah matrik memuat tanda kurung sebagai pembatas. Tanda kurungnya bisa tanda kurung biasa atau tanda kurung yang berbentuk kotak siku. Nah, umumnya kotak siku, kebanyakan. Tapi kurung juga tidak apa-apa. Intinya kumpulan bilangan yang baris kolom, seperti itu, matrik itu. Oke, pada umumnya diberi nama dengan memakai huruf kapital, jadi matrik A, matrik B, matrik C, seperti itu. Atau D, E, Z, X, seperti itu ya. Selanjutnya, definisi yang lain, bilangan-bilangan yang menyusun sebuah matrik dinamakan unsur ya, atau anggota. Jadi bilangan-bilangan ini, kumpulan bilangan ini, nah itu namanya unsur atau anggota dari matrik tersebut. Dinotasikan dengan huruf kecil. Jadi kalau matriknya dinotasikan memakai huruf kapital, isinya itu huruf kecil, seperti itu. Yang dimana huruf kecilnya itu memiliki indeks. Indeksnya menyatakan letak, ya, letak unsurnya. Letak unsurnya yakni baris dan kolom. Contohnya misal ini A12, ini matrik A berarti di mana dia posisinya 12. 12 itu maksudnya pada baris 1 kolom kedua. Seperti itu maksudnya A12. Dan untuk matriknya sendiri itu banyaknya baris dan kolom yang menyusun sebuah matrik dinamakan ordo ya, atau ukuran matrik. Jadi kalau dalam unsurnya atau anggotanya itu disebut dengan fungsi letak maknanya. Tapi kalau dalam metriknya itu ordo atau ukuran. Nah, ini contohnya misal A2 kali 3 berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 3. 2 baris, 3 kolom. Seperti itu. Terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, secara umum, matrik dengan M baris dan N kolom, jadi ini duanya jadi M, N kolom, baris kali kolom, dapat disajikan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi ini banyak barisnya M, N itu banyak kolomnya. Seperti itu. Ya, ini baris 1, kolom 1. Jadi A11 berarti A pada kolom 1 baris 1. Kolom itu yang berdiri. Baris itu yang menyamping. Istilah yang paling gampang baris itu shaft. Shaft itu baris. Ini berarti banyaknya baris sampai ke N. Banyaknya kolom sampai ke N. Sehingga A sama dengan A, ordonya adalah M kali N. Seperti itu. Oke. Itu definisinya. Lanjut. Contoh.
Diketahui matrik A sebagai berikut. Ini matriknya, kemudian ordo matrik yang ditanya. Kemudian A12 dan A23, banyaknya elemen pada matrik atau unsurnya atau anggotanya. Gampang ini. Karena ini hanya definisi, maka ordo matrik itu, ordo itu berarti banyaknya baris kali kolom. Ya. Nah, ordo matrik 2 kali 3, ini kan 2 baris. 2 baris terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, maka ordonya adalah 2 kali 3 ordonya. Selesai yang A. Yang B, untuk A12 berarti posisi baris 1 kolom 2. Ini baris 1 kolom 2, berarti yang ini. Nah, ini. Tuh. Nah. Kemudian yang ini A23 baris 2 kolom 3. Baris 2 ini kolom 3 yang ini. Nah, ini 9. Ya. Set. Gitu. Terus banyaknya elemen. Banyaknya elemen ini ya ordonya saja kita kali. 2 kali 3, 6 berarti 6 elemen. Ada 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka, maksudnya 6 anggota seperti itu. Itu untuk menentukan definisinya. Lanjut. Contoh kedua. Nah, ini tentukan matrik koefisien dari sistem persamaan linear. Jadi mengubah bentuk persamaan ke bentuk matrik. Mendefinisikan bentuk persamaan ke bentuk matrik. Nah, ini katanya koefisien saja. Ini kalau kalian sudah paham mengenai aljabar, maka koefisiennya dikumpulkan. Ini koefisien ini. Nah, ini 3, 2 plus ya. Nah, ini ada min 1 di sini. Itu koefisien. Maka kalau kita bentuk matrik seperti ini. Min 3, 2, min 1. 4, min 2, 5. 1, 2, 3. Itu dari sini. Nah, dari koefisien-koefisien ini. Asalnya. Makanya disebut dengan matrik koefisien yang ditanya ini. Seperti itu. Itu cara mengubah bentuk. Jadi belum ada yang menghitung karena yang kita bahas masih definisi. Selanjutnya jenis-jenis matrik ya, ada banyak, ada matrik 0, baris, kolom, persegi, segi atas, segitiga atas, segitiga bawah, diagonal, matrik identitas, kemudian ada lagi namanya transpose. Di sini tidak saya tulis. Namun ada penjelasannya nanti. Oke, kita bahas satu-satu. Ya. Matrik 0 itu matriknya semuanya bernilai 0. Nah, ini. Mau bentuknya seperti apa ya, kalau dia semuanya 0, maka dikenal dengan matrik 0. Selanjutnya, matrik baris terdiri satu baris saja. Ini kan satu baris ini. Disebut dengan matrik baris. Kalau matrik kolom, ya satu kolom. Terdiri atas satu. Nah, ini satu kolom, salah ketik ya. Jadi ini diganti bahasa ini. Satu kolom. Ini efek copy paste. Ya, matrik kolom. Lanjut, matrik persegi. Matrik persegi itu baris dan kolomnya banyaknya sama. Jadi baris dan kolomnya sama, kayak persegi. Jadi panjang dan lebarnya sama. Ini kayak ini kan 2 kali 2, ini 3 kali 3, itu namanya matrik persegi. Lanjut, matrik segitiga. Nah, ini penting, matrik segitiga itu segitiga atas berarti segitiga atasnya ada angkanya. Segitiga bawahnya tidak ada angkanya, 0 ini. Ini kan 0 ini. Jadi segitiga atas itu, segitiga atas ada angkanya. Kemudian diagonal utamanya tidak 0. Seperti itu. Kalau segitiga bawah, yang atas yang 0. Segitiga bawah yang ini tidak 0. Maka disebut dengan matrik segitiga bawah. Nah, lanjut. Matrik diagonal, ya, hanya diagonalnya saja. Ini diagonal utama tadi. Ya. Ini kalau di sini ada, ini diagonal utama. Jadi kalau matrik diagonal, yang diagonal utamanya tidak 0, yang lain 0. Begitu.
Lanjut matrik identitas. Matrik identitas itu matrik diagonalnya bernilai 1. Sisanya 0. Jadi kayak matrik diagonal dengan angka 1. Seperti itu. Itu matrik identitas namanya. Gitu, ini kan 1. Ini 1 ini. Seperti itu. Lanjut, untuk transpose. Ini kalau transpose ini dalam sebuah matrik A, misal yang ini ya. Jadi setiap baris matrik A dapat diubah menjadi kolom. Jadi baris menjadi kolom, kemudian kolom menjadi baris, itu disebut dengan transpose. Jadi kalau misalkan A itu barisnya A jadi kolom, kemudian kolomnya A jadi baris, dan itu disebut B, maka yang B ini disebut dengan A transpose. Istilahnya begini. A transpose ini berubah. A11, A12, A13. Yang awalnya yang ini A11, 12 dan 13 ini jadi kolom. Seperti itu. Dari baris jadi kolom. Oke, lanjut. Contoh. Diketahui ini soalnya ya. Kemudian P katanya Q transpose. P katanya Q transpose. Kemudian tentukan nilai P, 2Q, dan 3R. Seperti itu. P, 2Q, dan 3R. Jadi tinggal kita transpose-nya, kita tulis. PQ, P-nya kita tulis. Nah, ini QT-nya dulu. QT-nya yang baris jadi kolom, kolom jadi baris. Yang awalnya ini 2 baris, jadi 3 baris. Karena ini 2 baris, 3 kolom, jadi 3 baris, 2 kolom. Seperti itu. Karena diputar balik. Yang baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kemudian disamadengankan P dan Q-nya. Ini P-nya, ini Q-nya. Kemudian yang pojok ketemu pojok, sama. Jadi yang ini kita bisa, ini kan ini 2P, berarti sama dengan ini. Ketemunya 3. Kemudian yang ini, ya, ini sama dengan 7. Kemudian ketemunya Q2, ya R-nya tinggal ini ya, sama yang ini. Gitu. Ketemu R. Tinggal mencari jawaban. P, 2Q, 2R, tinggal hitung aja. Kalau P-nya 3, 2Q-nya 2 kali 2, mana Q-nya 2, kemudian R-nya 1, berarti 3 kali 1, 3. Seperti itu. Sederhana. Lanjut, untuk kesamaan dua matrik. Ini tadi contohnya, ini kesamaan dua matrik tadi ya. Jadi tidak perlu saya... Jadi ini ceritanya contoh dulu baru definisi. Jadi dua matrik dikatakan sama jika ordonya sama. Nah, ini kebetulan ordonya sama, kemudian seletak ini kan sama-sama 3. Seletak maksudnya. Sama-sama 3, sama-sama 5, sama-sama 8, berarti yang lain juga sama. Seperti itu. Itu untuk kesamaan dua matrik, itu bisa berlaku kalau kita salah satu tidak ada, bisa kita tentukan. Seperti itu. Selanjutnya, ini contohnya sama tadi fungsinya ya, bahasannya sama. Jadi disamadengankan, karena A sama dengan B, berarti min 2 sama dengan 2X, ketemu Y-nya dan X-nya, tinggal dicari X tambah Y-nya, ketemu 5, minus 5. Seperti itu. Ya, oke. Operasi hitung matrik, penjumlahan dan pengurangan. Ini kuncinya sesama, kalau tempatnya sama bisa dijumlah, seletak lah. Ya, kalau sama-sama pojok ya sama-sama pojok. Kalau kolomnya dia di kolom 1 dan baris 3 ya sudah, yang dijumlahkan sama-sama kolom 1 dan baris 3 seperti itu. Contohnya ini kalau dikurang ya. Jadi tinggal kita jumlah saja yang sama. Jadi kayak ini sama ini kan plus. Ya sudah, dijumlah saja. Selesai, seperti itu. Tinggal dijumlah, ketemu dapat ini.
Pengurangannya bagaimana? Dengan cara yang sama. Sama, tinggal selesai. Ini tidak saya lama-lama lah. Hitung angka begini tidak perlu lama penjelasannya. Untuk menghemat waktu. Selanjutnya, perkalian. Kalau tadi penjumlahan pengurangan ini perkalian. Perkalian skalar tapi ya, geometrik. Jadi ada angka ketemu dengan matrik. Ketemu dengan matrik A misalnya, seperti itu. Contoh. Nah, ini ada A, ada B, kemudian ditanya 2A itu berapa? Kemudian 2AB. 2A tambah B, seperti itu. Tinggal dihitung saja. Kalau 2A berarti 2 dikali matrik A. Ini matrik A. Ini. Tinggal kita kali satu-satu saja. Kali satu-satu, 2 kali 1, 2 kali min 3, 2 kali 2, 2 kali 4. Selesai. Begitu. Terus untuk yang ini juga sama. Nah, ini kita jumlah dulu, karena dikurung. Begini tinggal kali 2, selesai. Oke, lanjut. Nah, ini saya bisa percepat ini. Kemudian perkalian matrik. Nah, ini yang penting. Perkalian matrik ya. Jadi, ini kuncinya, kalau mencari A11, jadi dia perkaliannya begini. Yang ini, posisi baris pertama, kolom pertama. Berarti baris pertama dikali kolom pertama. Nah, itu hasilnya adalah posisi pertama, kolom pertama. Jadi ini A kali ini. Yang ini kali ini. Dijumlah. Ini dapatnya. Jadi dia posisi baris 1, kolom 1 itu didapat dari perkalian baris 1 kali kolom 1. Seperti itu istilahnya. Contoh kalau misalkan ini baris 2, ini ya, saya pakai beda warna mungkin. Nah, hijau. Ini baris 2, kolom 1. Berarti pakai baris 2, kolom 1. Berarti kan A3 kali B1. Ini, A3 kali B1. Kemudian A4 kali B3, A4 kali B3, seperti itu. Itu untuk perkalian. Hati-hati di sini butuh ketelitian. Contohnya ini ya, B kali Q, ini jadi tinggal ini 2 kali 3 sama ini ya, 2 kali 3, kemudian 3 kali 1. Sini. 2 kali 3 dapat 6, 3 kali minus 1 dapat minus 3. Menghasilkan posisi kolom 1 baris 1. Seperti itu. Oke, ini saya bisa percepat ini. Silakan dilatih ya. Ya, yang ini tidak saya sudah ya. Oke, ini caranya. Silakan dilatih, cek berkali-kali. Kemudian determinan untuk matrik 2 kali 2 ya, ordernya 2 kali 2. Jadi kalau determinan itu cenderung khusus matriknya matrik persegi. Seperti itu. Jadi ini cara menghitungnya determinan itu adalah selisih antara hasil kali ya, selisih antara hasil kali elemen diagonal utama dengan diagonal sekunder. Diagonal utama itu yang ini. Ini dikali, kemudian diagonal sekundernya, saya pakai warna merah, sekundernya dikali juga. Jadi ini dikali yang utama, kemudian dikali yang sekunder, diselisihkan. Dikurangi utama, kurangi sekunder. Seperti itu. Nanti ketemunya determinan. Contoh. Nah ini, tentukan determinan matrik A dan matrik B. Sederhana ini. Jadi kalau ini tinggal 2, dat-nya 2 kali 1, yang ini ya, 2 kali 1, kurangi, buka kurung, 3 kali 4. Min 3 kali 4. Tinggal, ini dapat minus 12, ini 2. Min ketemu min, positif. Makanya ini positif. 14. Seperti itu. Yang B, silakan dicoba sendiri. Ya. Gampang ini kan tinggal 1 kali min 2 kurangi 2 kali 5. Seperti itu. Lanjut untuk determinan matrik 3 kali 3.
Itu untuk materi 3x3 sama metodenya metode Sarus yang digunakan. Jadi metode Sarus itu langkah-langkahnya adalah salin kembali kolom pertama dan kolom kedua. Ini kolom pertama dan kolom kedua. Disalin kembali, ditulis di sini. Nah, ini. Ditulis di sini. Kemudian setelah disalin tanpa menghapus yang aslinya. Kemudian diagonal utamanya dihitung, dikali, kemudian dijumlah. Disebut dengan D1. Jadi yang ini. Yang ini dikali, ini berarti. Yang ini dikali yang biru, nah, kemudian yang hijau. Dijumlah, itu disebut dengan D1. Diagonal utama pertama. Selanjutnya langkah berikutnya diagonal kedua yang miring begini. Nih, CEG, AFH, BDI. Nih. Setelah ketemu D2-nya, determinannya bisa kita hitung. Determinan itu adalah nih, D1 kurangi D2. Jadi bisa pakai rumus seperti itu. Namanya dikenal dengan metode Sarus. Selanjutnya, berdasarkan nilai diskriminannya ya, nanti kalau misalkan kalian menghitung diskriminan dapatnya nilainya 0, ya, maka dia matriks singular namanya. Kalau tidak 0, tidak sama dengan 0, berarti non-singular, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ketemu determinan 0, ya sudah singular. Untuk singular tidaknya, tidak saya jelaskan di sini. Contoh, ini matriknya, tinggal penyelesaiannya, kita determinannya ya, terus kita dua baris pertama ini, kita langkahnya tadi ditulis, seret. Nah, kemudian yang diagonal miring, yang ini, yang ini, yang ini, gitu. 17 min 2, 17 min 2, 2 min 3, 0, min 5, 6, 4, min 5, 6, 4, seperti itu. Dikurangi yang miring. Yang miring itu berarti yang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Min 5, 7, 0 atau 0, 7, min 5, kalau di bawah 4, min 3, 1, min 2, 6, 2. Min 2, 6, 2. Tinggal dihitung. Ini dikali, jadi 1, 7, minus 14. Ini karena ada nolnya 0. Ini 6 sama 5, 30 sama 4, minus 120. Oke. Ini tinggal dihitung saja, angkanya ketemunya 98. Seperti itu. Gampang. Karena hubungannya dengan hitung-hitung saja. Nanti kalau aplikasi baru ketemu dengan aljabar. Ya. Selanjutnya determinan sudah selesai, inverse matriknya. Inverse matriknya ya, kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Pahami dulu yang ini. Kalau sudah paham, baru kita masuk ke inverse-nya. Karena inverse-nya selanjutnya ke aplikasinya. Itu panjang bahasannya. Seperti itu. Ini untuk materi minggu ini, minggu ketiga, tidak ada tugas ya. Tidak ada tugas. Kemudian minggu 4 evaluasi. Namun sebelum evaluasi, mungkin saya adakan kuliah Zoom dulu, nanti takutnya ada pertanyaan dari tugas-tugas sebelumnya yang perlu saya bahas sebelum diberikan soal untuk evaluasinya. Oke, sampai di sini mengenai materi minggu ini, matrik setengah jalan masih, inverse-nya dan aplikasi dari ilmu matriknya nanti di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.